Selamat pagi adik-adik semua yang di rumah. Kita akan sama-sama berdoa dulu kepada Tuhan sebelum kita naikkan pujian. Lipat tangannya semua, tutup matanya, ikutilah senak berdoa. Bapa dalam surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau kami masih ada sampai hari ini. Engkau begitu baik, Roh-Mu selalu menyertai kami. Engkau memberikan nafas hidup buat kami. Engkau memberikan orang tua untuk kami. Engkau memberikan makanan, minuman, pakaian, kesehatan untuk kami. Hari ini kami walaupun masih di rumah, tidak bisa ke gereja, kami ingin memuji Engkau Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati juga lause-lause yang ikut terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Oke adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Immanuel. Saat ini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau naikkan lagi sebuah pujian. Ku mau mendengar firman Tuhan.
Adik-adik, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada lausenya. Yesaya 7 ayat 10 sampai 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya adik-adik duduk diam, duduk manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya, juga siapkan hati kita. Mari kita minta pertolongan dari Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutilah berdoa dalam hati ya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang meminta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Tuhan berikan hikmat kepada kami semua. Tuhan berikan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ingat nggak cerita minggu lalu? Minggu lalu itu minggu Advent pertama. Di situ kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah terang yang sejati. Kita mengundang Tuhan Yesus ke dalam hati kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus diam di dalam hati kita menjadi terang. Jadi kita juga dapat melalui hari-hari kita bukan dalam keadaan yang gelap, tapi kita mengikuti arahan dari Tuhan Yesus. Kita melangkah sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Hari ini adalah minggu Advent kedua. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Immanuel. Immanuel itu apa sih? Artinya apa? Apakah Tuhan Yesus ganti nama jadi Immanuel? Atau bagaimana? Penasaran kan? Mari kita sama-sama mendengarkan dan melihat panggung boneka tentang Immanuel. Adik-adik, Justin seorang anak yatim yang menderita penyakit kanker otak selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Ibunya sangat menyayangi anaknya, bahkan ia merawat Justin dengan setia. Aduh. Kenapa nak? Apa kamu baik-baik saja? Mama, kepala Justin sakit banget. Loh, kok bisa? Apa kamu kurang tidur semalam? Atau kamu lagi stres nak? Bukan, Ma. Semalam aku cukup tidur kok. Iya nak, tunggu bentar ya. Mama ambil kotak obat di kamar. Iya, Ma. Justin tunggu ya. Dalam keadaan panik, Mama Lina pun buru-buru ke kamar untuk mengambil kotak obat. Setidaknya obat tersebut dapat meringankan rasa sakit di kepala Justin. Nah, ini obatnya. Ayo segera diminum. Ma, boleh sekalian minta tolong untuk ambilin air hangat? Oh iya, gara-gara mami panik jadi kelupaan ambil air. Tunggu ya nak. Iya, Ma. Nah, ini airnya. Minum obatnya sekarang ya. Gimana nak? Sudah agak berkurang sakitnya? Oh, tidak, Mami. Kepala saya masih sakit sekali. Adik-adik, karena rasa sakit di kepala Justin tidak sembuh juga, maka ibunya membawa dia ke rumah sakit umum terdekat. Keesokan harinya, teman-teman Justin di sekolah minggu dan juga temannya di sekolah
datang untuk menjenguk serta mensupportnya. Shalom Justin, Shalom. bagaimana kabar kamu? Puji Tuhan, udah lumayan. Maaf tante, saya mau nanya bagaimana kabar Justin? Aduh Joko, keadaan Justin makin parah dan kata dokter dia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan ke depan. Saya turut prihatin atas keadaan Justin tante. Tante, apakah kami boleh berdoa untuk Justin? Oh sangat boleh nak. Tante senang karena ada teman Justin yang perhatian dan mau mendoakan Justin. Saat ini Justin merasa sedih karena penyakitnya. Tapi dengan kedatangan kalian, dia merasa sedikit terhibur. Ayo teman-teman, kita doakan Justin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sahabat kami Justin. Berikanlah kesembuhan kepadanya, agar Justin bisa ke sekolah lagi dan bermain dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Joko dan teman-teman yang lain, terima kasih ya sudah mendoakan Justin. Sama-sama tante. Oke tante, kami balik dulu ya. Oh iya, silakan sekali lagi terima kasih ya. Justin pun merasa sangat sedih setelah teman-temannya pergi dan ia mulai kehilangan harapan atas kesembuhannya. Bahkan ia mulai meragukan kalau ada Tuhan yang sanggup menyembuhkannya. Ma, aku rasa Tuhan tidak memperhatikan Justin. Justin tidak tahan lagi dengan penyakit ini. Katanya Tuhan menyertai Justin. Tapi sampai sekarang aku tidak bisa sembuh dari penyakit ini. Bukannya kalau Tuhan menyertai, Ia juga bisa menyembuhkan aku ya, Ma? Atau Tuhan sudah meninggalkan Justin? Ma, benar kan Tuhan sudah meninggalkan Justin? Ma, kenapa diam? Justin tidak tahan dengan sakit kepala ini. Mama Lina hanya bisa menangis dengan keadaan anaknya, tetapi dia tidak putus harapan. Ia kemudian memegang tangan Justin dan sambil mendoakan Justin di tempat tidur. Sabar ya nak. Ayo kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Setelah 2 hari Justin ada di rumah sakit, seorang hamba Tuhan dari gereja di mana Mama Lina dan juga Justin beribadah datang untuk menjenguk Justin. Selamat pagi Bu, Pagi Pak. maaf saya datang untuk membesuk Justin. Bagaimana keadaannya Bu? Ya Pak, keadaannya sekarang sudah sangat parah Pak Pendeta. Bahkan Justin sudah mulai meragukan Tuhan atas kesembuhannya. Semalam ia bertanya kepada saya, apakah Tuhan masih menyertai dirinya? Dan bahkan ia berkata, kalau Tuhan menyertainya, pasti penyakitnya tidak akan semakin parah. Halo Justin, bagaimana kabarmu? Justin, Tuhan itu selalu bersama dan menyertai kita, termasuk Justin. Kalau Tuhan izinkan Justin sakit saat ini, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Justin. Pak, kalau Tuhan menyertai Justin, pasti Justin sudah sembuh. Justin, Bapak bisa merasakan apa yang sedang Justin alami saat ini. Justin, Tuhan itu menyertai kita, bukan hanya ketika kita sehat saja, tetapi ketika kita sakit pun Tuhan menyertai. Buktinya hari ini Justin masih bisa bertemu dengan Pak Pendeta dan kita masih bisa ngobrol, bukan?
Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada Justin serta kekuatan kepada Justin. Sampai hari ini Justin bisa kuat karena penyertaan Tuhan. Oh, begitu ya Pak Pendeta. Saya pikir Tuhan sudah bersama saya lagi. Sekarang Justin tidak akan meragukan kehadiran Tuhan. Ya, Justin yakin bahwa Tuhan selalu menyertai Justin. Oleh karena itu, Justin akan terus memohon agar Tuhan menyembuhkan Justin. Nah, begitu dong. Justin memang anak yang baik dan pintar. Tuhan pasti menolongmu, nak. Setelah ngobrol dengan Justin, Pak Pendeta pun berdoa, dan selesai berdoa ia pergi. Sejak kehadiran Pak Pendeta membuat Justin menjadi anak yang tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Bahkan ia rajin membaca Alkitab serta berdoa dan memuji Tuhan. Tidak disangka beberapa bulan kemudian Justin pun sembuh dari penyakit kanker otak yang dialaminya. Adik-adik, bagaimana? Sudah melihat kan pengumuman boneka hari ini tentang Justin, anak yang sedang sakit. Awalnya Justin berpikir bahwa ketika dia sakit, Tuhan Yesus tidak menyertai dia. Padahal seperti Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ketika kita sehat, ketika kita sakit, Tuhan selalu beserta kita. Sama seperti Justin yang akhirnya mengerti bahwa Tuhan selalu menyertai dia dalam keadaan apapun. Kita juga belajar, Tuhan Yesus tuh menyertai kita setiap saat. Waktu pagi, waktu siang, waktu malam, selalu beserta kita. Ketika di rumah atau ketika kita di tempat lain, ketika kita di luar rumah, Tuhan selalu menyertai kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Jadi hati-hati, karena Tuhan menyertai kita, kita juga harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Pembacaan kitab hari ini dari Yesaya 7 juga menceritakan tentang Immanuel. Di situ dikatakan bahwa Raja Yehuda, Raja Ahaz, takut. Dia gemetar karena banyak musuhnya yang mau menyerbu dia. Banyak musuhnya yang mau menyerang. Padahal Nabi Yesaya, Nabi Tuhan yang diutus kepada Raja Ahaz sudah memberitahukan, jangan takut karena musuh-musuhnya itu tidak akan kuat melawan Tuhan. Tapi Raja Ahaz tetap takut. Sampai akhirnya Nabi Yesaya berkata bahwa Tuhan akan memberi suatu pertanda kepada bangsa Yehuda, yaitu kelak akan ada anak darah yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan akan dinamai dengan Immanuel. Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Immanuel itu adalah Tuhan Yesus yang merupakan Juru Selamat. Juru Selamat bukan cuma untuk bangsa Yehuda, tetapi juga untuk semua umat manusia. Juru Selamatnya itu bukan hanya untuk waktu dulu, tapi juga berlaku untuk sekarang. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena itu adik-adik, karena kita mau menerima Tuhan Yesus, kita menjadi anak Tuhan Yesus, kita selalu ingat Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Yesaya ini dari Perjanjian Lama tetap berlaku sampai sekarang, bahwa Tuhan akan menyertai kita dan kita jangan takut dan jangan bimbang. Walaupun saat ini kita menghadapi pandemi, jangan sampai membuat kita benar-benar takut
sehingga kita tidak mau melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita selalu sampai pandemi ini berakhir. Mari adik-adik, sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, bersama Lause kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Tuhan, hari ini kami belajar tentang Immanuel. Tuhan menguatkan kami kembali bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Allah yang menyertai kita semua. Tuhan, tolonglah kami dalam hidup kami sehari-hari. Kami tetap percaya, kami tetap mengandalkan Tuhan karena Tuhan menyertai kami. Bahkan ketika situasi di sekeliling kami yang tidak dapat kami prediksi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat agar kami tetap dapat mengikuti perintah Tuhan untuk melanjutkan hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita semua sudah menyaksikan panggung boneka yang menceritakan tentang Immanuel, Allah beserta kita. Kita tahu kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita. Kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Ada sukacita di hati adik-adik? Pastinya ada ya. Kita akan nyanyi kembali memuji Tuhan dengan lagu Hari Natal Sungguh Indah. Sekolah minggu hari ini sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa dalam minggu yang akan datang pada jam yang sama. Selamat hari Minggu, sampai jumpa adik-adik. Tuhan berkati. Adik-adik, sekolah minggu dalam rangka menyambut Natal mengadakan lomba bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan durasi 5 menit. Boleh pakai gambar, direkam dan dikirimkan ke nomor HP di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama kalian, usia, kelas, dan nomor HP. Paling lambat dikirimkan 19 Desember 2021. Dan ada hadiah menarik untuk 3 orang pemenang. Ditunggu ya adik-adik.